Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin share dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama, kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dari Kejadian pasal 28 kita melihat dari satu pribadi yang bernama Yakub, bagaimana perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham, dengan Ishak, dan sekarang turun ke anaknya Yakub, ya. Ishak punya dua anak, Esau dan Yakub, tapi kita sudah tahu ceritanya bagaimana Yakub yang menerima berkat yang Tuhan janjikan itu turun kepada Yakub. Nah, di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang pertama dikatakan begini, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Nah, Bapak Ibu, poin yang pertama kita lihat, kalau engkau yakin bahwa engkau adalah orang yang berjalan dalam rencana Tuhan, sebab di luar rencana Tuhan maka kita akan gagal. Kita tidak akan maksimal kalau kita tidak masuk dalam rencana Tuhan. Sebab dalam Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan kebaikan, rancangan-rancangan damai sejahtera. Tuhan merancangkan yang baik buat kita. Tapi untuk kita masuk di sana, kita lihat yang pertama, Yakub yang sudah diberkati, sekarang sebelum dia pergi meninggalkan rumah papanya, untuk melewati proses untuk bagaimana dia akan berdiri dalam perjanjian itu, maka Ishak memberikan pesan kepada Yakub, jangan menikah dengan orang Kanaan, dengan perempuan Kanaan. Jadi poin yang pertama adalah ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk orang-orang yang masuk dalam rencana Tuhan. Hidup dalam kedagingan tidak akan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kalau kita sudah ditebus, kita sudah dipenuhi dengan rohnya, kita harus hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jangan menikah dengan orang Kanaan, artinya jangan mendua dengan spirit-spirit dari dunia ini. Jangan mendua, kita harus sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan ambil spirit dari dunia ini, karena kita tidak akan lihat kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita kalau kita masih menikah dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maksudnya ini secara roh. Jangan ambil yang bukan kehendak Tuhan. Kemudian kita lihat, karena itu Yakub berjalan dan dia mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan menemui dia di ayat yang ke-12. Di dalam perjalanannya, bayangkan dia sendirian tinggalkan rumah dan bermalam, berarti sudah gelap. Tetapi waktu dia tertidur dan dia bermimpi, walaupun sudah malam gelap, Tuhan hadir buat dia. Dia melihat ada tangga sampai di langit dan malaikat turun naik. Lalu Tuhan bicara kepada Yakub dan meneguhkan dia. Tuhan meneguhkan perjanjian kepada Yakub. Ya, akulah Tuhan, ayat yang ke-13, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Jadi dia menerima legacy, menerima warisan. Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur barat olehmu, serta keturunan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi sesudah yang pertama harus berjalan dalam prinsip-prinsip Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua, mengalami Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan menerima apa yang Tuhan teguhkan yang menjadi bagiannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita lihat bahwa sesudah Tuhan meneguhkan bahwa aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi Tuhan meneguhkan penyertaannya. Tuhan meneguhkan bahwa janjinya ya dan amin. Yang ketiga, yang terakhir, kita lihat bahwa Yakub menerima itu dan dia memberikan respon kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia katakan, Tuhan, jika engkau menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah
dari segala yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi lihat respon Yakub terhadap janji Tuhan, terhadap peneguhan Tuhan, terhadap rencana Tuhan. Dia berkata bahwa bagaimana dia menyerahkan hidupnya dan dia bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan menyediakan roti untuk saya makan, air untuk saya minum, pakaian untuk saya pakai, sampai saya kembali lagi ke rumah Bapakku, maka dia merindukan untuk kembali lagi ke situ. Dan dia bilang maka Tuhan itu adalah Tuhannya. Artinya dia punya komitmen untuk setia kepada Tuhan. Dan dia mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dia katakan bahwa 1/10 aku akan memberikan kepada Tuhan. Jadi dia mengakui, menghormati, dan dia tahu bahwa dari semua berkat yang dia terima ada bagian Tuhan di situ. Kiranya 3 prinsip ini meneguhkan kita semua untuk berjalan dalam rencana Tuhan dan terus menjadi orang-orang yang membawa warisan, menerima legacy dan meneruskan warisan itu buat anak cucu kita. Tuhan memberkati. Shalom.